Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bersama saya, Lalu Zulkifli, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang demonstrasi kontekstual tugas modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam menyusun visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau M3. M pertama, mencari hal baik yang sudah ada atau dimiliki di sekolah. M kedua, menentukan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan hal baik tersebut. Sedangkan M3, menerapkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat diterapkan adalah dengan metode Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Adapun penjelasan tentang alur Bagja sebagai berikut. B. Buat pertanyaan, berisi tentang kumpulan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi, yaitu atur kegiatan yang akan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dari alur yang sudah dibuat, maka visi guru penggerak saya adalah menyiapkan generasi beriman, berilmu, beramal, berakhlak, dan istiqomah menuju era revolusi digital. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka saya menyusun prakarsa perubahan saya sebagai berikut, yaitu penguatan pendidikan karakter sebagai fondasi menuju era revolusi digital. Adapun alur Bagja dalam menyusun prakarsa perubahan saya sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. Adapun pertanyaan yang saya buat adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan karakter murid dalam menyiapkan diri menuju era revolusi digital? Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan. 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru lain untuk menentukan langkah dalam membina karakter murid. 2. Memberi teladan secara kontinu. 3. Mencari referensi dan praktek baik tentang cara menguatkan karakter murid dalam rangka persiapan menghadapi era revolusi digital. Alur yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang timbul adalah, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi yang tetap mengedepankan karakter murid? Yang kedua, bagaimana cara membina karakter murid yang tidak mengabaikan perkembangan zaman atau era revolusi digital? Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan dilakukan adalah 1. Mencari referensi tokoh guru yang mengedepankan pendidikan karakter tanpa meninggalkan perkembangan zaman atau mengikuti era revolusi digital. 2. Mencari referensi tentang cara membina karakter murid yang seimbang dan selaras dengan perkembangan zaman. Alur yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang timbul adalah 1. Apakah pendidikan karakter dibutuhkan murid di era revolusi digital? 2. Bagaimana peran pendidikan karakter dalam mengimbangi dampak negatif dari era revolusi digital? Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah 1. Membuat lembar observasi untuk mengetahui dampak pemanfaatan teknologi terhadap pergeseran nilai karakter. 2. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menumbuhkan karakter murid di setiap tugas masing-masing. 3. Mencari referensi tentang bagaimana cara menuntun karakter murid dalam mengimbangi dampak negatif era revolusi digital. Alur yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang timbul adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan agar murid dapat memanfaatkan teknologi secara tepat dalam proses belajar mengajar? 2.
Apakah pemanfaatan teknologi harus diterapkan dalam setiap proses pembelajaran? Dari pertanyaan tersebut, timbul tindakan atau penyelidikan sebagai berikut. Satu, membuat kesepakatan tentang pemanfaatan teknologi selama proses belajar mengajar. Dua, membuat perangkat pembelajaran yang berbasis TIK dengan tetap mengedepankan etika positif pemanfaatan teknologi. Alur terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitoring dan mengevaluasi berjalannya proses pendidikan karakter dalam menyiapkan murid menghadapi era revolusi digital secara baik dan kontinu? Tindakan atau penyelidikan yang timbul adalah: satu, memasukkan ke dalam tata tertib sekolah tentang pemanfaatan teknologi tepat guna. 2. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi bagi guru dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, menjadwalkan pemanfaatan teknologi oleh murid sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran. Demikian presentasi saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.